Sering pusing nggak sih ngubah meter ke sentimeter? Atau mungkin pernah heran, kenapa ya waktu kita ukur meja pakai jengkal, kok hasilnya bisa beda sama punya teman? Nah, tenang aja. Di sini kita bakal pecahin semua misteri pengukuran bareng-bareng. Dijamin, setelah ini semuanya jadi super gampang. Yuk kita mulai. Oke, coba bayangin deh skenario ini. Kamu sama gurumu sama-sama nih ngukur meja pakai jengkal. Hasilnya sama-sama satu lebar meja. Tapi, tunggu dulu. Jengkal tangan kamu sama jengkal tangan guru kamu kan jelas-jelas beda ukurannya. Nah, ini dia nih biang kerok masalahnya. Pengukuran yang nggak standar kayak gini bikin semuanya jadi relatif. Jadi nggak bisa dipegang. Dan inilah masalah utamanya. Kita itu sering banget hidup di dunia penuh perkiraan, di mana kata kira-kira itu seringnya nggak cukup loh. Nah, istilah resminya itu adalah pengukuran nonformal. Jadi yaitu tadi, ngukur pakai jengkal, langkah kaki, atau bahkan pas kita bilang tunggu sebentar ya. Emang praktis sih buat kira-kira, tapi bisa fatal kalau butuh presisi, ya kan? Sebentarnya kita pas lagi asyik main game, bisa jadi 1 jam. Tapi sebentarnya ibu kita pas nungguin, wah bisa jadi cuma 5 menit. Oke, terus gimana dong cara ngatasin kekacauan ini? Jelas kita butuh sebuah solusi. Kita butuh standar, semacam bahasa universal buat pengukuran yang semua orang di dunia bisa ngerti. Dan inilah dia pahlawan kita, pengukuran formal. Kuncinya itu ada 3 kata, presisi, akurat, dan standar. Artinya apa? Artinya, 1 meter di Jakarta itu pasti sama persis panjangnya dengan 1 meter di London. Gak ada tawar-menawar. Tanpa standar ini, wah jangan harap deh kita bisa bangun jembatan, gedung pencakar langit, atau bahkan internet sekalipun. Di dunia ini, sebetulnya ada 2 sistem besar yang dipakai. Tapi kita bakal fokus ke satu aja, sistem metrik. Kenapa? Simpel aja, karena sistem inilah yang jadi standar internasional, yang dipakai di hampir seluruh dunia, dan yang pasti, yang kita pakai di sekolah-sekolah di Indonesia. Plus, sistem ini tuh logis banget dan gampang dipelajari. Oke, jadi gimana nih caranya kita ngobrol pakai bahasa metrik ini? Gampang, jawabannya ada di alat super keren yang namanya tangga satuan. Anggap aja ini kamus kita. Coba deh lihat urutannya. Paling atas ada kilometer, buat ngukur jarak antar kota yang jauh banget. Terus turun, sampai paling bawah ada milimeter, buat ngukur hal-hal kecil, kayak serangga gitu. Paham sama urutan tangga ini, itu kunci pertama buat jago konversi. Nah, sekarang kita sampai ke bagian intinya nih. Gimana cara naik turun tangga konversi ini? Kelihatannya mungkin ribet, tapi percayalah, rahasianya itu cuma satu aturan yang super duper simple. Ini dia aturan emasnya. Satu-satunya hal yang perlu kalian ingat baik-baik. Kalau turun tangga, dikali 10. Kalau naik tangga, dibagi 10. Udah, itu aja. Serius, sesimpel itu. Nggak percaya? Yuk kita coba langsung. Oke, pertama kita coba turun tangga dulu ya. Bayangin kita mau ubah dari satuan yang besar, misalnya meter, ke satuan yang lebih kecil kayak sentimeter. Berarti kan kita geraknya ke bawah ya. Nah, artinya kita harus mengalihkan. Contohnya nih, kita mau ubah 2 meter jadi sentimeter. Coba lihat tangganya. Dari meter kita turun 1 ke desimeter, terus turun lagi 1 ke sentimeter. Totalnya turun 2 langkah. Artinya, kita kali 10, terus kali 10 lagi. Atau gampangnya, langsung aja dikali 100. Jadi 2 dikali 100, hasilnya 200 cm. Tuh kan? Oke, itu tadi kalau turun. Sekarang gimana kalau sebaliknya, kita mau naik tangga. Jadi kita mau ubah dari satuan kecil ke yang lebih besar. Aturannya tinggal kita balik aja. Setiap naik 1 anak tangga, kita bagi 10. Contoh lagi ya, kita mau ubah 500 cm jadi meter. Dari sentimeter, kita harus naik 1, 2. 2 tangga buat sampai ke meter. Berarti kita harus bagi 100. Oke, 500 dibagi 100, hasilnya adalah 5 meter. Tuh, aturannya persis sama, cuma operasinya aja yang beda. Oh ya, ada satu hal lagi yang sering bikin bingung. Bedanya panjang, luas, sama volume. Gini deh cara gampangnya. Anggap aja panjang itu cuma garis lurus, kayak seutas tali. Nah, kalau luas, itu permukaan datar, kayak luas lantai kamar kamu. Terus kalau volume, itu adalah isinya, kayak air di dalam botol minum. Nah, ketiganya ini punya satuan yang beda-beda ya. Oke, teorinya udah dapat, aturannya juga udah. Sekarang, pertanyaannya, kenapa sih semua ini penting banget buat kamu, baik di kehidupan sehari-hari maupun di sekolah? Ini tuh bukan lagi soal teori abstrak loh. Setiap hari, sadar atau enggak, kita pasti pakai penggaris, timbangan berat badan, atau bahkan gelas ukur di dapur.
Paham sama satuan di balik alat-alat ini bukan cuma bikin kita kelihatan pinter, tapi bikin kita bisa pakai semuanya dengan benar dan yang penting, dengan penuh percaya diri. Dan ini dia nih, manfaat langsungnya buat kalian di sekolah. Jago konversi satuan itu bukan cuma buat naikin nilai matematika. Ini tuh fondasi buat pelajaran IPA. Kalian nggak akan bisa hitung kecepatan di fisika atau volume larutan di kimia kalau dasarnya ini nggak kuat. Jadi, kalau kalian menguasai ini, artinya nilai bisa lebih bagus dan yang paling penting, otak kalian jadi makin terlatih buat mikir logis dan teliti. Jadi, setelah ini, coba deh perhatiin sekeliling kalian. Jarak dari rumah ke sekolah, isi botol minuman kalian, bahkan durasi pemaparan ini. Semuanya itu tentang pengukuran. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, dengan pengetahuan baru ini, kira-kira hal apa sih di sekitar kalian yang sekarang kalian lihat dengan cara yang benar-benar berbeda?